Jonathan tidak mau, Deuter pun langsung memaksanya. Peringatan dari Petrus, Deuter masih ingat di benaknya, jika Tuan Valkyrie marah, si Dragon Group akan langsung musnah, dan kamu juga akan mati. Deuter mengetahui Petrus punya kekuatan ini. Apalagi Tuan Valkyrie, dia pasti juga punya kekuatan ini. Deuter pernah jadi tentara, Jonathan mana mungkin bisa kalahkan dia. Jonathan dipukul sampai menangis, akhirnya dia pun meminumnya. Tidak lama kemudian, bos-bos mereka semua juga sudah sampai. Sesudah mereka datang, mereka pun langsung paksa karyawan mereka untuk minum. Tidak mau minum, pengawal yang dibawa mereka akan langsung pukul orang-orang itu. Perusahaannya bangkrut atau karyawannya mabuk, orang yang pandai pun akan pilih suruh karyawan mereka minum miras. Sekarang di sana sangat kacau. Pelayan bar ini pun sibuk sampai setengah mati. Mereka ambil 30 baskom, dan menuang miras ke dalam baskom. Mereka semua meminum miras yang ada di baskom, tampak sangat menderita. Felicia menatap Marie, mati atau minum, kamu pilih sendiri. Marie merasa ketakutan, dan langsung setuju, aku minum, aku minum. Sambil ngomong, Marie pun menuang miras itu ke baskom. Setiap orang yang ada di sana pun lebih berani dari Marie. Mereka semua sudah minum, Marie mana mungkin tidak minum. Marie baru mau minum, Reka tiba-tiba berkata, seperti seekor anjing, minum di bawah. Wajah Marie langsung berubah. Akhirnya dia pun menggertakkan giginya, dan minum di bawah yang terlihat seperti seekor anjing. Demi keselamatannya, Marie hanya bisa mengorbankan harga dirinya. Reka berkata dengan dingin, setelah minum, aku tidak akan permasalahin semua masalah yang kalian lakukan. Kedepannya kalian dengan aku adalah orang asing. Mereka semua merasa nyesal dan marah. Mereka marah karena semua ini gara-gara Mas Hita, jika tidak mereka juga tidak akan seperti ini. Yang mereka nyesal adalah jika mereka menyanjung mereka, sekarang masa depan mereka harusnya akan sangat cemerlang. Kesempatan yang begitu baik, sudah disia-siakan, sungguh sayang sekali, sayang sekali. Wajah Jesse sangat pucat. Pertama karena pendarahan yang berlebihan, di sisi lain itu karena dia sudah ketakutan. Jesse benar-benar ketakutan. Reka bisa memerintah Petrus, ini sudah cukup untuk buktikan kekayaannya pasti sangat melimpah. Orang yang punya kekayaan melimpah, mana mungkin Reka tidak punya kekuatan di kepolisian. Hantu yang akan percaya. Jesse berkata dengan ketakutan, Reka, sebelumnya aku tidak tahu diri, aku minta maaf ke kamu. Gini, aku minum satu baskom juga untuk tebus kesalahanku. Reka menggelengkan kepalanya dengan dingin, maaf, kamu sudah tak punya kesempatan, karena namamu ada tanda silang. Jesse terlihat putus asa. List nama itu adalah list mati atau hidup. Jesse memberanikan diri untuk mengancamnya, aku adalah PNS, jika kamu bunuh aku, bagian atas pasti akan telusuri masalah ini. Kekuatanmu belum tentu bisa kalahkan tekanan dari aparatur negara. Apakah kamu harus seperti ini? Reka tersenyum dingin, maaf, kamu tidak punya kualifikasi untuk ancam aku. Cukup, Mas Hita tidak bisa menahan lagi, Reka, sudah cukup sampai ini, aku akan lepaskan Rina. Jika tidak, kalau kamu bunuh kami, Rina juga tidak akan hidup. Reka berkata, haha, kamu lebih tidak punya kualifikasi untuk ancam aku. Draven tampak khawatir, kok Reka, jika tidak sudahi saja, Rina masih ada di tangan mereka. Reka menepuk pundak Draven, Draven, jangan khawatir, Rina baik-baik saja. Wanita ini mengkhianati kamu, merebut hartamu, patahkan kakimu, bahkan sekarang masih menyuruh kamu pergi bunuh diri. Jika tidak mati, aku akan merasa bersalah. Mas Hita menggertakkan giginya, kamu yang paksa aku. Mas Hita mengeluarkan HP-nya, dan menelepon Bein. HP Bein berdering, hanya saja suaranya terdengar dari luar bar. Mas Hita tertegun, Bein datang ke sini. Pada detik berikutnya, seorang pria muda yang berseragam tentara masuk ke dalam dengan membawa sebuah kotak kado. Suara itu keluar dari dalam kotak itu. Orang yang datang bukan orang lain,
melainkan pengikut Reka yang bernama Lone. Apa yang terjadi? Mas Hita merasa bingung, HP Bein ada di dalam kotak. Mungkin yang ada di dalam bukan HP Bein. Mas Hita akhiri panggilan itu. Suara deringan juga langsung berhenti. Mas Hita telepon lagi. Suara deringan kembali terdengar lagi. Detak jantung Mas Hita menjadi semakin cepat. Sial, HP Bein ada di dalam kotak itu. Bein sudah ditangkap. Pria muda yang mengenakan seragam tentara berjalan ke hadapan Reka, dan memberi hormat ke Reka. Tuan Valkyrie, hadiah yang kamu suruh aku siapkan, aku sudah bawa ke sini. Krak, detak jantung Jezi berhenti, dia langsung pingsan. Jezi jelas nampak bahu pemuda itu memiliki gambar 2 garis dan 3 bintang. Pemuda itu seorang kolonel. Seorang kolonel memberi hormat kepada Reka Valkyrie, berarti posisi Reka Valkyrie setidaknya adalah jenderal. Menyinggung seorang jenderal, Jezi mati 100 kali saja tidak cukup. Pantasan Reka Valkyrie berkata dirinya adalah bos Jezi sebelumnya. Tidak hanya bos, tapi bosnya bos. Reka Valkyrie bertanya kepada Lone Wolf, anak di mana? Lone Wolf, anak itu tidak apa-apa, ketiduran di mobil sekarang. Reka Valkyrie menghela nafas panjang, berikan hadiah kepadanya. Lone Wolf melemparkan kotak hadiah kepada Mas Hita, hadiah dari Tuan Valkyrie kepadamu. Mas Hita merasa bingung. Reka Valkyrie memberinya hadiah. Hadiah apa? Mas Hita membuka kotak hadiah dengan hati-hati. Sepasang mata yang mati sedang menatapnya. Di bagian dahi orang itu ada lubang darah seukuran dengan peluru pistol. Tampak sangat menakutkan. Kepala manusia. Kepalanya Bein Magon. Mas Hita berteriak dengan kaget, melemparkan kotak hadiah dan bersembunyi di bawah meja dengan gemetar. Setan, apakah Reka Valkyrie adalah setan? Hanya setan yang akan memberi kepala manusia sebagai hadiah. Reka Valkyrie melemparkan pistol Lone Wolf kepada Draven. Draven, aku serahkan mereka kepada kamu, jangan buat aku kecewa. Aku tunggu kamu di luar. Reka Valkyrie berjalan keluar bersama Lone Wolf. Mas Hita merangkak keluar dari bawah meja, memeluk paha Draven sambil menangis. Draven, aku salah. Aku sudah tahu salah, ampuni aku sekali, aku mohon ampuni aku kali ini. Aku rela melakukan apapun untuk kamu, kita bisa menikah lagi, aku minta tolong kamu menikah lagi denganku. Aku pasti akan melayani kamu dengan baik. Pak, Draven menamparkan Mas Hita tanpa ragu, tamparan ini aku pukul untuk Rina, kamu tidak berhak menjadi ibunya. Pak, tamparan kedua ini untuk aku sendiri. Aku benar-benar buta, menikah dengan orang seperti kamu. Pak. Tamparan ketiga ini pukul untuk teman terbaikku. Temanku adalah naga dewa langit, bukan orang yang bisa dihina oleh cacing busuk seperti kamu. Pukulan Draven membuat Mas Hita terasa pusing, tapi dia tidak lupa terus meminta ampun. Bagus. Draven, tolong ampuni aku. Pong. Suara tembakan berdering. Peluru langsung menembus paha Mas Hita. Mas Hita berteriak dengan kesakitan, mengejang di atas lantai. Melihat kamu adalah ibu kandungnya Rina, aku tidak membunuh kamu. Keluar dari kota Geffen, aku tidak ingin melihatmu lagi untuk selamanya. Setelah itu, Draven menoleh ke sekelompok teman-temannya lagi. Mereka sudah minum terlalu banyak, semuanya sudah mabuk dan tidak sadar diri. Tapi suara tembakan yang keras mengembalikan sebagian kesadaran mereka. Semuanya berlutut dan meminta ampun, temanku, kami yang tidak pandai melihat orang, sehingga menyinggung Anda, tolong maafkan kami. Draven tersenyum dengan pahit, temanku. Haha, ini adalah persahabatan teman sekelas selama 3 tahun. Teman seperti ini, aku mendingan tidak mau, semuanya menundukkan kepala dengan bersalah, merasa sangat malu. Draven berjalan ke sisi Jezi yang pingsan, menuangkan sebotol bir yang beralkohol tinggi ke atas lukanya. Rasa sakit yang kuat membuat Jezi sadar diri kembali. Sakit, tolong ampuni aku. Draven berkata dengan dingin, sebelumnya kamu bilang anak gadisku itu sampah. Aku mau kamu minta maaf. Jezi segera berlutut dan meminta ampun. Aku yang sampah.
Draven, aku salah. Tolong ampuni aku. Draven berkata dengan dingin, ada apapun, silahkan menargetkan aku. Kehilangan nyawaku tidak sayang, tapi siapapun yang berani melukai anakku, aku menjadi hantu pun tidak akan memaafkan dia. Setelah berkata sampai sini, Draven pun berjalan keluar. Sementara adegan di luar pub membuat Draven tercengang di tempat. Tidak tahu sejak kapan, pub sudah dikepung oleh sekelompok tentara yang bersenjata lengkap. Semuanya berdiri dengan postur tegak dan lurus, tampak agung tanpa kemarahan dengan momentum yang mengerikan. Draven tersenyum. Ternyata teman terbaikku tidak hanya kaya saja, dia juga memiliki kekuatan. Draven masuk ke dalam mobil. Rina sudah bangun, dia berada di pelukan Reka Valkyrie yang sedang bermain dengannya. Dari waktu ke waktu akan terdengar suara ketawa yang ceria. Melihat Draven, Rina berkata dengan mata bercahaya, "Ayah, Rina menemukan ayah." Ayah kalah, tidak perlu diragukan. Reka Valkyrie membohong Rina lagi, bahwa penculikan tadi adalah permainan petak umpet. Draven juga tersenyum dengan tutus dari dalam hati, Rina sangat hebat, memenangkan ayah lagi. Rina mencium pipi Reka Valkyrie dengan senyuman ceria, ayah angkat yang beritahu Rina bahwa ayah di sini. Terima kasih, ayah angkat. Reka Valkyrie mengelus rambut Rina dengan lembut, sama-sama. Draven, sudah balas dendam. Draven mengangguk. Reka Valkyrie menurunkan jendela, melambaikan tangannya kepada tentara di luar. Tentara mengerti perintah, segera memasuki bar dan suara melempar barang pun terdengar setelah beberapa saat. Draven berkata dengan suara kecil, Bang Reka, apakah aku boleh minta tolong kamu jaga Rina beberapa hari? Aku ingin pulang ke kampung, petik sedikit obat untuk mengobati sakit kakiku. Agak merepotkan untuk bawa Rina, Reka Valkyrie mengangguk, boleh, tidak masalah. Rasa tidak tega melintas melewati mata Draven. Rina, apakah kamu mau tinggal di rumah ayah angkat beberapa hari? Nanti ayah datang jemput kamu lagi.